Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin nabiyil ummi wa nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi was-suhada'i was-siddiqin was-salihin wat-tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, jamaah Jumat Masjid Jabal Nur rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluhu, Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat yang diberikan, terutamanya nikmat iman dan nikmat dinul Islam yang dibarengi dengan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, selaku khatib mengajak kepada seluruh hadirin, lebih-lebih kepada pribadi kami dan keluarga, marilah kita menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Karena dengan bekal takwalah kita akan mampu mencapai kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan di hari akhirat, yakni masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, marilah kita selalu senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan, keberkahan terlimpah dan tercurah kepada beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Dan mudah-mudahan kelak kita ini termasuk umatnya yang dinanti-nanti beliau, dijabat tangannya masuk bersama beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang berbahagia, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini dua kalimat syahadat. Barang siapa yang berpegang teguh dan mengamalkan dua kalimat syahadat ini, sungguh ia hidup dengan dua kalimat itu, mati dengan dua kalimat itu, jaminannya adalah surga. Namun
tahukah kita ada satu syahadat yang namanya syahadat awal? Bukan saja jaminannya surga, tapi Rasulullah sendiri menantikan kita di padang mahsyar, membimbing kita, menjabat tangan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Syahadat ini dikenal dengan syahadat awal. Dengan lafaz raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Apa arti dan maknanya? Saya ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Mari kita memahami syahadat awal ini. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Apa maknanya? Kalau kita ridho berarti mengandung dua sifat. Sifat yang utama adalah ikhlas, dan sifat yang kedua adalah sabar. Apa maknanya kita ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin? Ini tidak ada paksaan sama sekali. Jika ada tantangannya dalam menerima kalimat tauhid Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus bersabar, bahwa ridho itu mengandung dua sifat, ikhlas dan sabar. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas dan sabar dalam menjalankan perintah itu. Walaupun pada prakteknya kita tidak mampu melaksanakan perintah itu, masuk dalam kategori fasik. Tetapi jangan sampai kita mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ridho Islam sebagai agama kita. Apapun yang telah diajarkan oleh agama kita, maka kita harus ikhlas dan sabar melaksanakan ajaran itu. Sekali lagi, walaupun kita ini tidak mampu melaksanakannya, tetapi kita harus meyakini bahwa kita secara ikhlas dan sabar menerima perintah itu. Yang ketiga, kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan Rasulullah yang telah diutus ke muka bumi sebagai penutup para nabi dan rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita harus ridho menerimanya. Kita harus ikhlas dan sabar menerimanya. Walau hakikatnya kita tidak mampu melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan dan dituntunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kalau ini kita resapi dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh? Rasulullah sendiri menanti kita, menjabat tangan kita, rindu ingin mengantarkan kita masuk ke dalam surga dengan syafaat yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, amalkan syahadat ini. Anjuran guru-guru kita, ulama kita, ba'da maghrib atau ba'da subuh minimal 3 kali kita baca, kita resapi, kita pejamkan mata, kita yakini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya nanti kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya, masuk bersama beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna innahu